Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adria Wicaksono. Saya dari Prodi Teknik Mesin dengan nomor induk siswa 2210903069 Universitas Pamulang Serang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengenalan bahan, tugas mata kuliah pemeliharaan bahan dan proses. Pengenalan bahan, pemilihan dan penggunaan suatu bahan dalam dunia keteknikan. Terlebih dahulu dilakukan analis terhadap bahan tersebut. Proses pemilihan membutuhkan informasi tentang sifat-sifat bahan tersebut. Pengetahuan mengenai jenis-jenis dan sifat-sifat bahan merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki bagi seorang perencana di bidang teknik mesin. Dengan pengetahuan ini, perencana akan dapat memperlakukan bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan sehingga dapat menghindari penggunaan yang berbahaya. Selain itu, perencana juga dapat merekomendasikan bahan alternatif jika memang dibutuhkan atau untuk peningkatan kekuatan. Misalnya, seorang perencana di bidang teknik mesin dituntut untuk mampu memilih bahan yang paling sesuai untuk suatu kebutuhan yang khusus. Selain itu, seorang perencana teknik mesin juga harus mempertimbangkan pula aspek-aspek di luar aspek teknologi, misalnya aspek ekonomi. Sejarah perkembangan bahan. Sejarah perkembangan bahan sama halnya dengan sejarah peradaban manusia. Sejarah perkembangan bahan dapat dibagi 3 era, yaitu era zaman batu, era zaman perunggu, dan era zaman besi. Setiap era tersebut melambangkan bahan-bahan populer yang digunakan di masing-masing zaman tersebut. Kemampuan pemanfaatan api menandai perubahan era zaman tersebut. Semakin tinggi suhu dari pemanfaatan api, semakin maju teknik pengolahan bahan tersebut. Untuk saat ini dan ke depan adalah era komposit dan polimer. Pengertian bahan teknik. Bahan teknik adalah semua unsur atau zat yang berbentuk padat, cair, atau gas yang banyak digunakan untuk keperluan dunia teknik atau industri. Seorang ahli teknik dituntut untuk merancang suatu produk. Seorang ahli teknik dituntut untuk membuat suatu produk. Seorang ahli teknik mesin harus memilih bahan dalam pembuatan atau perbaikan, tuntutan ekonomik, atau optimasi atau fungsi dan harga. Peranan bahan dan teknologi dalam kehidupan manusia. Pada perkembangan teknologi dewasa ini, teknik mesin pada umumnya lebih dominan memerlukan bahan yang terbuat dari logam dan paduannya terutama logam ferrous yang memegang peranan sangat penting. Tetapi bahan-bahan lainnya juga tidak bisa diabaikan. Bahan-bahanan logam seringkali juga digunakan karena bahan-bahan tersebut mempunyai ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahan logam. Juga perkembangan teknologi menuntut adanya penggantian logam dengan bahan lain seperti plastik yang sudah banyak digunakan dalam konstruksi mesin. Bahan dari keramik misalnya digunakan mulai dari berbagai abrasif, pahat potong, batu, tahan api, dan lainnya. Perkembangan bahan ferrous telah mencapai kemajuan yang sangat pesat dengan terlihat banyaknya besi atau baja yang telah diproduksi dan dengan kualitas yang semakin tinggi. Tetapi perkembangan teknologi juga menuntut pula penggunaan berbagai jenis logam non-ferrous seperti tembaga, aluminium, seng nikel, dan lainnya. Penggunaan bahan dalam perkembangan teknologi maju misalnya memerlukan sifat kekuatan yang tinggi seperti tambahan serat grafit, serat gelas, dan beberapa serat logam lainnya. Contoh penggunaan bahan teknik dibagi menjadi 6: metals, keramik, hybrid,
polimer, glass, elastomer. Bahan itu dibagi menjadi dua bagian, bahan logam sama bahan non-logam. Bahan logam terbagi menjadi dua bagian, logam besi atau ferrous, logam non-besi atau non-ferrous. Bahan non-logam terbagi menjadi tiga, plastik atau polimer, keramik atau keramik, komposit atau komposit. Di sini bisa kita lihat bahan struktur logam, polimer, keramik, dan komposit. Logam dan keramik termasuk ke bahan konvensional, dan sedangkan polimer dan komposit termasuk bahan rekayasa teknologi. Dalam gambar berikut ini bisa kita lihat struktur klasifikasi material teknik. Aspek pemilihan bahan. Sifat mekanik meliputi kekuatan, ketangguhan, kekerasan, keuletan, kegetasan, dan lainnya. Sifat fisik seperti heat conductivity, electrical conductivity, heat expansion, dimensi, dan struktur mikro. Sifat kimia seperti tahan korosi, aktivitas terhadap bahan kimia. Sifat-sifat mekanik bahan teknik. Kekuatan menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan menjadi patah. Kekuatan ini ada beberapa macam tergantung pada jenis bahan yang bekerja, yaitu kekuatan tarik, kekuatan geser, kekuatan tekan, kekuatan torsi, dan kekuatan nampung. Ketangguhan menyatakan kemampuan bahan untuk menyerap energi tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan. Juga dapat dikatakan sebagai ukuran banyaknya energi yang diperlukan untuk mematahkan suatu benda kerja pada suatu kondisi tertentu. Sifat ini dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga sifat ini sulit diukur. Kekerasan dapat didefinisikan sebagai kemampuan bahan untuk tahan terhadap penggoresan, pengikisan, indentasi, atau penetrasi. Sifat ini berkaitan dengan sifat tahan aus. Kekerasan juga mempunyai korelasi dengan kekuatan. Kekakuan menyatakan kemampuan bahan menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk atau defleksi. Dalam beberapa hal, kekakuan ini lebih penting daripada kekuatan. Kelelahan merupakan kecenderungan pada logam untuk patah bila menerima tegangan berulang-ulang yang besarnya masih jauh di bawah atas kekuatan elastiknya. Merangkak merupakan kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastik yang besarnya merupakan fungsi waktu pada saat bahan tadi menerima bahan yang besar relatif tetap. Pengujian sifat mekanik bahan. Sifat mekanis sangat penting diketahui dalam merancang suatu peralatan atau mesin atau dalam perhitungan konstruksi. Informasi mengenai spesifikasi bahan tentang teknik dapat dilakukan dengan uji tarik dengan menggunakan alat uji tarik tensile test machine. Di sini bisa kita lihat gambar alat uji tarik dan contoh spesimen uji tarik. Di sini bisa kita lihat diagram pengujian tarik dilakukan dengan pemberian beban aksial secara berangsur-angsur dan kontinu sampai spesimen material yang diuji putus. Pengukuran besaran tegangan dan regangan diperoleh dalam diagram Hooke.
Kurva tegangan versus regangan menunjukkan hubungan antara tegangan akibat tarikan dengan terjadinya regangan pada spesimen uji. Kurva tegangan regangan menunjukkan hubungan antara tegangan akibat tarikan dengan terjadinya regangan pada spesimen uji. Di sini kita bisa lihat rumus persamaan di antara sifat mekanis. Yang terpenting adalah tegangan tarik, modulus elastis, dan regangan atau pemanjangan. Ketiga sifat ini dapat ditentukan dengan persamaan di bawah ini. Di sini kita bisa lihat contoh soal sebuah tinjau batang baja yang mempunyai panjang L sama dengan 2 meter. Apabila dibebani tarik yang cukup besar, batang tersebut dapat memanjang sebesar 1,4 mm. Hitung berapa regangannya. Jawab, diketahui L sama dengan 2 meter. Tegangan tarik sama dengan 1,4 mm. Ditanyakan, regangan sama dengan tanda tanya. Jawab, regangan sama dengan tegangan tarik per L sama dengan 1,4 per 2 sama dengan 0,0007 sama dengan 700 dikali 10 pangkat min 6. Dalam gambar berikut ini bisa kita lihat contoh gambar pengujian tarik. Pada bagian tengah dari batang uji pada bagian yang paralel merupakan bagian yang menerima tegangan yang uniform, dan pada bagian ini disebut panjang ukur, yaitu bagian yang dianggap menerima pembebanan. Bagian ini yang selalu diukur panjangnya selama proses pengujian. Batang uji ini dipasang pada mesin tarik, dijepit dengan pencekam, dan ditarik pada ujung-ujungnya ke arah memanjang secara perlahan. Pada penarikan setiap saat dicatat atau tercatat dengan grafik yang tersedia pada uji tarik, besarnya gaya tarik yang bekerja dan besarnya pertambahan panjang yang terjadi sebagai akibat dari gaya. Dalam gambar contoh berikut ini bisa kita lihat data yang diperoleh dari mesin tarik biasanya dinyatakan dengan grafik beban dan pertambahan panjang. Grafik ini masih belum banyak digunakan karena hanya menggambarkan kemampuan batang uji, bukan kemampuan tarik. Untuk menerima beban atau gaya, untuk dapat digunakan menggambarkan sifat ini secara umum, maka grafik harus dijadikan grafik lain, yaitu suatu diagram tegangan atau regangan. Disebut juga suatu diagram, kadang-kadang juga disebut diagram tarik. A sama dengan P per A0, di mana A0 sama dengan luas penampang batang uji mula-mula. Juga pada saat itu pada batang uji terjadi regangan yang besar. Regangan sama dengan AL per L0 sama dengan L min LJ per L0, di mana L0 sama dengan panjang uji mula-mula, L sama dengan panjang uji saat menerima beban. Keuletan atau duktility. Keuletan atau duktility menggambarkan kemampuan untuk berdeformasi secara plastik tanpa menjadi patah. Dapat diukur dengan besarnya regangan plastik yang terjadi setelah batang uji putus. Keuletan biasanya dinyatakan dengan persentase perpanjangan. Ini bisa kita lihat contoh gambar secara grafik. Persentase perpanjangan 25% pada gegleng 50 mm secara grafik.
Persentase perpanjangan dapat diukur pada diagram, yaitu dengan menarik garis dari titik patah B sejajar dengan garis elastik hingga memotong absis D. Panjang DC adalah regangan elastik, panjang OD adalah daerah plastik. Keuletan juga dapat dinyatakan dengan persentase pengurangan luas penampang A sama dengan A0 min AF per A0 dikali 100%. A0 sama dengan luas penampang batang uji mula-mula. AF sama dengan luas penampang batang uji pada patahan. Ketangguhan. Ada beberapa pendekatan matematika yang dapat digunakan mengukur atau menghitung besarnya modulus ketangguhan UT, yaitu bahan ulet duktil. UT sama dengan AU dikali regangan, atau UT sama dengan regangan AU ditambah AY per 2. Bahan yang getas. UT sama dengan A per 3 AU dikali regangan F, di mana UT sama dengan modulus ketangguhan, AU sama dengan ultimate tensile strength, AY sama dengan yield point. Regangan F sama dengan regangan total pada saat putus. Kekerasan dan pengujian kekerasan. Pengujian kekerasan Brinell. Pengujian Brinell adalah salah satu cara pengujian kekerasan yang paling banyak digunakan. Pada pengujian Brinell digunakan bola baja yang dikeraskan sebagai indentor. Indentor ini ditusukkan ke permukaan logam yang diuji dengan gaya tekan tertentu selama waktu tertentu pula, antara 10-30 detik. Karena penusukan indentasi itu, maka pada permukaan logam akan terjadi tampak tekan yang berbentuk tembereng bola. Pengujian kekerasan Rockwell. Pada cara Rockwell, pengukuran langsung dilakukan oleh mesin dan mesin langsung menunjukkan angka kekerasan dari yang diuji. Cara ini lebih cepat dan akurat. Pada cara Rockwell yang normal, mula-mula permukaan logam yang diuji ditekan oleh indentor dengan gaya tekan 10 kg. Beban awal minor load P0 sehingga ujung indentor menembus permukaan, sedangkan H setelah itu penekanan diteruskan dengan memberikan beban utama major load P. Selama beberapa saat kemudian beban utama dilepas, hanya tinggal beban awal. Saat ini kedalaman penetrasi ujung indentor adalah HT. Bisa kita lihat contoh gambar di sebelah atau di samping. Pengujian kekerasan Vickers. Prinsip dasar pengujian ini sama dengan pengujian Brinell. Hanya saja di sini digunakan indentor intan yang berbentuk piramid beralas bujur sangkar dan sudut puncak antara dua sisi yang berhadapan 136 derajat. Tapak tekannya tentu akan berbentuk bujur sangkar dan yang diukur adalah panjang kedua diagonalnya, lalu diambil rata-ratanya. Sebagai contoh, Hv sama dengan 2P sin A per 2 per D2 sama dengan 1854 dikali P per D2, di mana P sama dengan gaya tekan kilogram, D sama dengan diagonal tapak tekan rata-rata milimeter.
A sama dengan sudut puncak indentor sama dengan 136 derajat. Sebagai contoh gambar di samping. Pengujian kekerasan Mayer. Mayer mengukur kekerasan dengan cara yang hampir sama seperti Brinell, yang menggunakan indentor bola. Hanya saja angka kekerasannya tidak dihitung dengan luas permukaan tapak tekan, tetapi dihitung dengan luas proyeksi tapak tekan. Sebagai contoh, PM sama dengan 4P per Pi D2, di mana P sama dengan gaya tekan kilogram, D sama dengan diameter tapak tekan milimeter. Deformasi elastis non-linear. Modulus elastisitas dicari dengan modulus tangen atau modulus secant. Sebagai contoh gambar di bawah ini. Dalam skala atom, deformasi elastis adalah perubahan jarak antar atom jadi besar. Modulus elastisitas adalah besarnya tahanan atom-atom yang berikatan. Bisa kita lihat sebagai contoh soal. Sebuah potongan tembaga yang panjang awalnya 12 inch 305 mm ditarik dengan tegangan 40.000 PSI 276 MPa. Jika deformasi elastis, berapakah pertambahan panjang? Sama dengan 16 dikali 10 pangkat 6 PSI 11 dikali 10 pangkat 4 MPa. Jawab. Tegangan tarik sama dengan regangan dikali modulus elastis sama dengan delta I dikali modulus elastis per I 0. Tegangan tarik sama dengan 40.000 PSI. I 0 sama dengan 12 inch. Modulus elastis sama dengan 16 dikali 10 pangkat 6. Delta I sama dengan tegangan tarik dikali I 0 per modulus elastis. Delta I sama dengan sifat kimia bahan teknik. Sifat kimia meliputi reaksi antara logam dengan oksigen di udara atau pengaratan. Kadar bahan meracun kemungkinan bereaksi dengan garam, asam, dan basa. Pengertian ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antara atom-atom logam. Senyawa yang terbentuk hasil dari ikatan logam dinamakan logam jika semua atom adalah sama. Ikatan kimia antara atom-atom penyusun logam bukanlah ikatan ion ataupun ikatan kovalen. Terdapat suatu jenis ikatan yang dapat mengikat atom-atom logam, yakni ikatan logam. Teori lautan elektron yang ditemukan oleh Drude dan Lorentz. Menurut teori ini, kristal logam tersusun atas
kation logam yang terpateri dan tempat atau tidak bergerak, dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kisi kristal. Ikatan logam terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari inti atom logam dan muatan negatif dari elektron valensi yang bebas bergerak dalam kisi kristal. Derajat ikat atau orde ikat adalah sebuah bilangan yang mengindikasikan jumlah pasangan elektron yang terbagi di antara atom-atom yang membentuk ikatan kovalen. Istilah ini hanya berlaku pada molekul diatomik, walaupun demikian ia juga digunakan untuk mendeskripsikan ikatan dalam senyawa poliatomik. Ikatan kovalen yang paling umum adalah ikatan tunggal dengan hanya satu pasang elektron yang terbagi di antara dua atom. Ia biasanya terdiri dari satu ikatan sigma. Semua ikatan yang memiliki lebih dari satu pasang elektron disebut sebagai ikatan rangkap atau ikatan ganda. Ikatan yang berbagi dua pasangan elektron dinamakan ikatan rangkap dua. Contohnya pada etilena, ia biasanya terdiri dari satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Ikatan yang berbagi tiga pasangan elektron dinamakan ikatan rangkap tiga. Contohnya pada hidrogen sianida, ia biasanya terdiri dari satu ikatan sigma dan dua ikatan pi. Ikatan rangkap 4 ditemukan pada logam transisi. Molybdenum dan rhenium adalah unsur yang umumnya memiliki ikatan sejenis ini. Contohnya, ikatan rangkap ditemukan pada ditungsten tetra. Ikatan rangkap 5 telah ditemukan keberadaannya pada beberapa senyawa dikromium. Ikatan rangkap 6 ditemukan pada molybdenum dan tungsten diatomik. Resonansi diagram LDS tidak dapat memberitahukan kita atom mana yang berikatan rangkap. Atom pertama dan kedua yang berikatan dengan atom pusat memiliki probabilitas yang sama untuk memiliki ikatan rangkap. Dua struktur yang memungkinkan ini disebut sebagai struktur resonansi. Pada kenyataan, struktur ozon adalah hibrid resonansi antara dua struktur resonansi yang memungkinkan. Kasus resonansi yang khusus terlihat pada atom-atom yang membentuk cincin aromatik. Contohnya benzena. Cincin aromatik terdiri dari atom-atom yang tersusun menjadi lingkaran, dihubungkan dengan ikatan kovalen, dan menurut LDS akan memiliki ikatan tunggal dan rangkap dua yang saling bergantian. Dalam kenyataannya, elektron-elektron cenderung secara merata berada di seluruh ruang cincin. Pembagian elektron pada struktur aromatik seringkali diwakili dengan proses pembentukan ikatan logam. Pada ikatan logam terjadi proses saling meminjamkan elektron. Hanya saja jumlah atom yang bersama-sama saling meminjamkan elektron valensinya. Elektron yang berada pada kulit terluar ini tidak hanya antara dua, melainkan beberapa atom, tetapi dalam jumlah yang tidak terbatas. Setiap atom menyerahkan elektron valensi untuk digunakan bersama. Dengan demikian akan ada ikatan tarik-menarik antara atom-atom yang saling berdekatan. Ikatan logam beberapa unsur. Ikatan logam natrium. Logam cenderung memiliki titik leleh dan titik didih
yang tinggi sehingga memberikan kesan kuatnya ikatan yang terjadi antara atom-atomnya. Secara rata-rata, logam seperti natrium titik leleh 97,8 derajat Celcius meleleh pada suhu yang sangat jauh lebih tinggi dibanding unsur neon yang mendahulinya pada tabel periodik. Ikatan logam magnesium. Magnesium memiliki struktur elektronik terluar. Di antara elektron-elektronnya terjadi delokalisasi. Karena itu, lautan yang ada memiliki kerapatan 2 kali lipat daripada yang terdapat pada natrium. Sisa ion juga memiliki muatan 2 kali lipat dan tentunya akan terjadi daya tarik yang lebih banyak antara ion dan lautan. Ikatan logam pada unsur transisi. Logam transisi cenderung memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Alasannya adalah logam transisi dapat melibatkan elektron 3D yang ada dalam kondisi delokalisasi seperti elektron pada 4s. Lebih banyak elektron yang dapat kamu libatkan, kecenderungannya daya tarik yang lebih kuat. Ikatan logam pada leburan logam. Pada leburan logam, ikatan logam tetap ada meskipun susunan strukturnya telah rusak. Ikatan logam tidak sepenuhnya putus sampai logam mendidih. Hal ini berarti bahwa titik didih merupakan penunjuk kekuatan ikatan logam dibandingkan dengan titik leleh. Pada saat meleleh, ikatan menjadi longgar tetap tidak putus. Ikatan ion. Ikatan natrium dan kalor membentuk natrium klorida. Ikatan ion atau ikatan elektrokovalen adalah jenis ikatan kimia yang dapat terbentuk antara ion-ion logam dengan non-logam atau ion poliatomik seperti amonium melalui gaya tarik-menarik elektrostatik. Dengan kata lain, ikatan ion terbentuk dari gaya tarik-menarik antara dua ion yang berbeda muatan. Misalnya pada garam meja natrium klorida, ketika natrium atau Na dan kalor atau Cl bergabung, atom-atom natrium kehilangan elektron, membentuk kation atau Na+, sedangkan atom-atom kalor menerima elektron untuk membentuk anion Cl negatif. Ion-ion ini kemudian saling tarik-menarik dalam rasio 1:1 untuk membentuk natrium klorida Na plus Cl. Na plus Cl negatif NaCl. Bisa kita lihat contoh gambar ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen adalah sejenis ikatan kimia yang dikarakterisasikan oleh pasangan elektron yang saling terbagi atau kongsi elektron di antara atom-atom yang berikatan. Singkatnya, stabilitas tarikan dan tolakan yang terbentuk di antara atom-atom ketika mereka berbagi elektron dikenal sebagai ikatan kovalen. Berikut sifat-sifat umum bahan logam. Yang pertama, besi cor cast iron. Besi cor terbagi menjadi 4 bagian. Besi cor putih atau white cast iron, besi cor kelabu grey cast iron, malleable cast iron, dan nodular cast iron. Besi cor putih adalah bersifat sangat keras dan juga getas. Besi cor ini sulit di mesin dan penggunaannya sangat terbatas, seperti untuk cleaning pada mixer semen di mana kekerasannya sangat diperlukan.
Besi cor kelabu adalah jenis besi paling banyak digunakan. Jenisnya bervariasi dan diklarifikasikan berdasarkan kekuatannya. Penggunaannya diantaranya adalah untuk rangka mesin, blok, mesin tromol, rem, dan sebagainya. Malleable cast iron adalah besi cor ini mempunyai kekuatan tarik yang lebih tinggi dibanding besi cor kelabu dan banyak digunakan untuk komponen mesin yang menerima tegangan lentur. Dan sedangkan nodular cast iron kekuatannya paling tinggi di antara besi cor. Besi cor ini lebih tangguh, lebih kuat, lebih ulet, dan lebih tidak berpori dibanding besi cor kelabu. Material ini biasanya digunakan untuk komponen yang menerima beban fatigue seperti piston, poros, engkol, dan cam. Baja cor atau cast steel. Komposisi kimia baja cor ini sama dengan world steel, tetapi sifat-sifat mekaniknya lebih rendah daripada world steel. Kelebihan baja ini adalah mudah diproses dengan sand casting dan investment casting. World steel, kata world berarti manipulasi bentuk material dilakukan tanpa melelehkannya. Ada dua macam proses yang biasa dilakukan, yaitu hot rolling dan cold rolling. Hot rolled steel adalah material ini dibuat dengan melewatkan bilet baja panas pada beberapa roller yang akan mengubah bentuk menjadi H-beam, kanal section, plat lembaran, kotak, tub, dan sebagainya. Baja jenis ini banyak digunakan untuk rangka struktur dan komponen-komponen mesin yang memerlukan proses pemesinan lainnya. Cold rolled steel adalah baja ini dibuat dari bilet atau bentuk hasil hot rolling dengan melewati roller pada temperatur kamar. Hasil proses ini biasanya adalah berupa plat, lembaran, tub, serta batang berpenampang lingkaran atau persegi. Aluminium terbagi menjadi dua, quartz aluminium alloy dan cast aluminium alloy. Quartz aluminium alloy adalah paduan aluminium. Jenis ini tersedia dalam bentuk H-beam, kanal, batang lembaran, tub, dan batang berpenampang lingkaran dan bersudut. Dan sedangkan cast aluminium alloy adalah paduan aluminium. Jenis ini berbeda formasinya dengan quartz alloy. Penggunaannya lebih dikhususkan untuk diproses dengan pengecoran. Titanium adalah mempunyai beberapa kelebihan dibanding material lain, yaitu ringan, sangat kuat, non-magnetik, tahan korosi, dan dapat digunakan pada temperatur tinggi sampai 750 derajat Celcius. Adapun kekurangannya adalah mahalnya harga titanium bila dibandingkan dengan baja dan aluminium. Magnesium adalah logam yang paling ringan di antara logam komersial yang ada, tetapi relatif lemah. Sifatnya sangat mudah dicor dan dimesin, tetapi lebih getas daripada aluminium. Selain itu, logam ini juga mempunyai ketahanan korosi yang cukup baik, paling aktif dalam skala galvanis, dan sangat mudah terbakar. Paduan tembaga murni mempunyai sifat sangat lunak, lemah, dan mudah dibengkokkan. Penggunaannya diantaranya adalah untuk pipa, konduktor, dan motor. Paduannya yang paling banyak digunakan adalah kuningan atau brass dan perunggu atau bronze. Kuningan adalah paduan tembaga dengan zinc, sedangkan perunggu pada dasarnya adalah paduan tembaga dengan timah.
Namun saat ini perunggu juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu silikon bronze, beryllium bronze, dan fosfor bronze. Sifat-sifat umum bahan non-logam. Penggunaan bahan non-logam mengalami peningkatan dalam jangka waktu 50 tahun terakhir. Keuntungan penggunaan bahan non-logam ini adalah bobotnya yang ringan, tahan korosi, tahan temperatur tinggi, mudah dibuat, dan sifat elektriknya bagus. Secara garis besar ada 3 macam bahan non-logam, yaitu polimer, keramik, dan komposit. Polimer adalah molekul rantai panjang dari bahan organik atau campuran berbasis karbon. Polimer ini terdiri atas 2 macam, yaitu termoplastik dan termoset. Bahan termoplastik mudah dicetak dan akan mencair kembali jika dipanaskan. Adapun material termoset akan mengalami ikatan silang pada saat pertama kali dipanaskan dan akan terbakar bila dipanaskan ulang. Keramik yang digunakan dalam dunia teknik adalah merupakan campuran unsur logam dan non-logam. Keramik ini dapat berupa oksida, logam tunggal, campuran oksida, logam karbida, nitrida, borida, dan bahan lain seperti Al2O3, MgO6, dan Si3N4. Sifat-sifat utama keramik adalah kekerasan yang tinggi, sangat getas, tahan temperatur tinggi, punya ketahanan kimia yang tinggi, kekuatan tekan yang tinggi, kekuatan dielektrik yang tinggi, serta harga dan bobot yang rendah. Komposit pada dasarnya adalah gabungan bahan-bahan yang berbeda dalam skala makro. Adapun contoh komposit alami yang ada di alam adalah kayu yang merupakan gabungan serta selulosa didapat matriks lignin. Komposit buatan manusia biasanya merupakan gabungan antara material serat yang kuat seperti serat kaca, karbon, atau boron yang digabungkan dalam matriks resin seperti epoksi atau polimer. Kelebihan komposit adalah sifatnya yang dapat diatur. Salah satu cara pengaturan sifat pada material komposit adalah dengan mengubah arah, orientasi susunan, dan sudut material penyusunannya. Pentingnya pengetahuan bahan teknik dalam dunia industri. Bahan teknik adalah semua unsur atau zat yang berbentuk padat, cair, atau gas yang banyak digunakan untuk kebutuhan dunia teknik atau industri. Maka dari itu, pengetahuan bahan teknik sangatlah penting dalam dunia industri karena berbagai alasan. Kehidupan manusia memang akan selalu berhadapan dengan bahan atau material, karena material dapat ditemukan di mana saja dan kapan saja. Berbagai kemajuan sepanjang peradaban Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan ilmu material atau bahan. Contohnya, Indonesia pernah mengalami masa atau zaman batu dan zaman logam. Namun, karena teknologi dan dunia industri sudah berkembang, sekarang material batu dan logam sudahlah dikembangkan menjadi sebuah produk yang memiliki banyak manfaat. Dalam dunia industri, pembuatan produk tidak hanya sekedar membuat tanpa adanya teknik atau pengetahuan tentang apa saja yang berkaitan dengan produk tersebut. Misalnya, bahan atau material yang dipakai dalam membentuk atau membuat produk tersebut. Tidak hanya nama bahan atau material saja yang perlu diketahui, namun membuat atau
perancangannya harus tahu unsur bahan tersebut, sifat bahan, kegunaan bahan, kelebihan bahan, serta kekurangan bahan tersebut. Penggunaan bahan teknik industri dalam produksi massal memiliki beberapa manfaat, antara lain kekuatan dan kestabilan. Bahan teknik industri yang kuat dan stabil digunakan dalam produksi massal untuk memastikan produk yang dihasilkan memiliki daya tahan yang baik. Bahan seperti logam, plastik, atau komposit yang memiliki kekuatan yang tinggi dapat digunakan untuk memproduksi komponen yang tahan lama dan dapat menahan beban yang berat. Efisiensi produksi. Penggunaan bahan teknik industri yang tepat dapat meningkatkan efisiensi produksi dalam produksi massal. Bahan yang mudah diproses seperti logam yang dapat dicetak atau plastik yang dapat disuntikkan memungkinkan proses produksi yang cepat dan efisien. Selain itu, bahan dengan sifat yang baik dalam mengantarkan panas atau listrik juga dapat meningkatkan efisiensi produksi dalam beberapa industri. Kualitas produk yang konsisten. Bahan teknik industri yang konsisten dalam sifat dan karakteristiknya dapat memastikan kualitas produk yang seragam dalam produksi massal. Dengan menggunakan bahan yang memiliki toleransi yang ketat dan konsisten yang baik, perusahaan dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang sama setiap kali, mengurangi kemungkinan cacat atau perbedaan dalam produk yang dihasilkan. Biaya produksi yang rendah. Penggunaan bahan teknik industri yang efisien dan terjangkau dapat membantu mengurangi biaya produksi dalam produksi massal. Bahan yang mudah didapatkan, memiliki siklus hidup yang panjang, dan dapat didaur ulang, dapat membantu mengurangi biaya bahan baku. Selain itu, bahan yang tahan lama dan membutuhkan sedikit perawatan juga dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan penggantian. Inovasi dan pengembangan produk. Bahan teknik industri yang inovatif dan canggih dapat digunakan dalam produksi massal untuk menciptakan produk baru dan meningkatkan kualitas produk yang ada. Bahan seperti bahan komposit, bahan cerdas, atau bahan ramah lingkungan dapat memberikan keunggulan kompetitif dan membantu perusahaan untuk tetap relevan dalam pasar. Demikian pemaparan tugas dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.